Bentar. Ais, Ais, Amel, Ais Amel. Oh, ambil buku saya di tas. Masih ada buku saya gelanin. Share screen. Misalkan gue Share screen. Sebentar, ini saya mau nge-share, belum bisa. Atau sambil jalan coba mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan enggak? Belum ada pertanyaan, Dok. Belum ada, sebentar. Ya. Materinya dulu mungkin yang mau disampaikan apa dulu, Dok? Nanti kita. Enggak, dia mau nge-share, kok nggak bisa. Oh, ya. wis aktif. Tes. Dari mau nge-share nggak bisa. Maaf sebentar ya, ini agak error. Sebentar. Mas, ya, ya. Jangan apa? Bapak? Kalau tes ya? Wis, aneh. Yang isi apa? Karo? Oh, ono anu. Ono empek-empek engko dene kon goreng empek-empek. Nak? Den? Oh, goreng empek-empek ya, Den?
Apa ya? Apa ya? Tadi putus terus mana ya? Assalamualaikum Pak Dokter. Dari tadi putus terus, nggak bisa merekam gambar, nggak bisa mendengarkan Ya, suara sebentar. dokter. Sebentar, ini masih agak error nih. Ya, sebentar. Ditunggu, Bu. Tunggu sebentar. Matur Dokter sedang nuwun. persiapan. Ditunggu Iya. ya. Ini agak error soalnya. Ya oke, ini tidak bisa kita buka ini filenya. Jadi mungkin malam ini kita akan belajar tentang pantom ya. Kita mencoba mengulangi lagi ilmu pantom. Jadi ilmu pantom itu adalah ilmu obstetri di mana kita belajar menolong proses persalinan berdasarkan simulasi dengan menggunakan pantom. Pantom itu boneka. Jadi setiap kita yang pernah belajar kebidanan, ya baik dari ADBI, dari kedokteran, ketika melewati stase di kebidanan pasti ada istilah belajar tentang pantom obstetri, ya. Jadi kalau prinsipnya begini, prinsipnya adalah bahwa di dalam, kalau di buku saya itu saya sampaikan bahwa untuk menolong proses persalinan yang paling penting itu adalah adanya 3P. 3P tadi adalah untuk menentukan prognosis dari ibu yang akan melahirkan. Ya. Jadi ibu yang akan melahirkan itu untuk menentukan prognosisnya, apakah proses persalinannya nanti akan lancar atau tidak, itu berdasarkan dari 3P. 3P tadi adalah power, pesis, dan passenger. Passenger. Ya, bisa dengar ya Bu ya? Bisa dengar. Nah, power, pesis, dan passenger. Kemudian power itu adalah kekuatan dari ibu ya. Kalau sudah infartu kala 2 ya berarti kekuatan dari ibu mengejan. Tetapi kalau pada infartu kala 1 dan juga pada kala 2 ya adalah his. His adalah kekuatan kontraksi dari uterus. Ya, jadi ini saya sifatnya hanya refreshing untuk mengulang kembali, untuk mengingatkan kembali bagaimana proses persalinan itu bisa kita tolong dengan baik. Yang ketiga adalah pesis. Pesis adalah yang tadi power, kedua ya pesis. Pesis adalah jalan lahirnya. Jadi jalan lahirnya itu ada jalan lahir keras, ada jalan lahir lunak. Jalan lahir keras ya itu berupa tulang-tulang terutama adalah pelvis ya. Ada kokse, ada ilium, ada isium ya. Sebagai tenaga medis paramedis yang sehari-hari menolong persalinan, tentu tidak boleh lupa bagaimana pesis itu atau panggul ya. Jadi panggul itu sangat menentukan seorang ibu bersalin apakah nanti lancar atau tidak. Jadi kalau panggulnya tidak bagus atau panggulnya sempit atau panggulnya bentuknya tidak normal, tentu saja akan kesulitan untuk proses persalinan. Nah, di panggul sini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menentukan ukuran panggul dalam. Kalau zaman dulu ada istilah ukuran panggul luar ya, tapi untuk sekarang ya paling penting adalah ukuran panggul dalam. Di mana ukuran panggul dalam itu ada pintu atas panggul, ada pintu tengah panggul, ada pintu bawah panggul ya. Nanti Anda bisa dibaca di buku pantom itu. Jadi kalau pintu atas panggul itu terdiri dari promontorium dan linea innominata ya, linea innominata.
Kemudian pintu tengah panggul ada spina ischiadica, kemudian ada dinding samping pelvis, kemudian kelengkungan sakrum. Sedangkan pintu bawah panggul adalah mobilitas coccygus dan arcus pubis. Ya, itu harus dihafalkan ya. Normalnya bagaimana, tidak normalnya bagaimana, itu harus dihafalkan. Karena itu menentukan apakah panggulnya baik atau tidak. Ya. Setelah itu adalah feses. Feses itu adalah feses tadi sudah jalan lahir. Yang ketiga adalah passenger. Passenger itu adalah bayinya. Jadi bayinya apakah normal atau tidak, misalnya apakah terlalu besar, apakah kecil, apakah ada kelainan misalnya pada kepalanya ada hidrosipalus, apakah anesipalus tidak punya tidak punya tulang tengkorak, atau mungkin ada kelainan letak, misalnya normalnya kan letak kepala, tetapi ini letak bokong, atau kemudian letak lintang, atau letak kepala, presentasi kepala juga belum tentu bisa lahir normal. Apabila presentasinya adalah misalnya presentasi dahi, presentasi muka, atau kemudian adanya presentasi ubun-ubun besar, nah itu tidak bisa lahir juga. Jadi dari semua itu dapat menentukan bagaimana kita bisa melihat prognosisnya bahwa seorang ibu yang akan melahirkan ini akan berjalan lancar atau tidak. Kalau dari awal sudah kita ketahui, oh ini ternyata letaknya letak lintang, berarti prognosisnya adalah jelek, artinya tidak bisa lahir normal. Maka tidak perlu ditunggu-tunggu, harus segera dirujuk ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan dilakukan operasi, kan begitu. Atau data dengan presentasi bokong, ya tidak perlu dipaksakan untuk dilahirkan di bidan atau di klinik, akan lebih bagus untuk dikirim ke rumah sakit. Atau presentasi kepala, tetapi ternyata teraba muka, ya, teraba dagu, berarti presentasi muka. Nah ini juga nggak bisa lahir. Atau teraba dahi, presentasi dahi, itu juga tidak bisa lahir. Jadi dari ketiga hal tersebut, ya dari power, dari feses, dari passenger, itu kalau sudah tidak normal, ya tidak perlu dipaksakan untuk dilahirkan normal. Sementara itu mungkin ada pertanyaan tentang 3P. Monggo silakan. Kalau ini dok, tanya dok. Ya silakan. Ya, ini mungkin ada kemarin gini dok ya, mungkin masih ada kaitannya. Gini kemarin kan kami benar bekerja di rumah sakit dok, rumah sakit Rumah Sakit Sleman. Kemudian ada kiriman pasien hamil 24 minggu dengan ketuban pecah, kemudian TAP perdarahan atas karter, 24 minggu. Setelah sampai rumah sakit, kemudian karena perdarahannya banyak, kemudian dilakukan tindakan operasi. Ternyata itu ini dok, ruptur uteri dok. Hamil 24 minggu dengan ruptur uteri. Itu informasi yang kami dapat dari dokternya, itu katanya riwayat operasi yang dulu tuh jelek. Kok bisa terjadi pada umur kehamilan 24 minggu itu gimana dok? Mungkin ini yang menjadi pertanyaan kami. Soalnya mungkin kami misalnya mau di BBM gitu, misalnya mau merujuk kasus seperti kan kita bingung. Tidak terdeteksi dari awal bahwa itu adalah ruptur uteri itu dok. Mungkin Pak Dr. Cipta bisa menerangkan pada kami. Terima kasih dok. Itu berarti G2 atau G3? Itu kebetulan G4 dok. Jadi yang pertama lahir normal, kemudian yang kedua abortus, kemudian yang ketiga riwayat EC 2,5 tahun. 8 Januari 2018 dok. Umur 24 minggu. Keluhannya apa waktu itu selain perdarahan? KPD dok, KPD sama perdarahan atau organ. Ada KPD tapi ada perdarahan antepartemnya. Terus DJJ-nya bagaimana waktu itu, waktu datang? Kan
karena 24 minggu kemudian keluar janinnya itu hanya 450 gram, Dok. Bukan, sebelum dioperasi. Iya, itu kan kiriman dengan itu, riwayat KPD dan PAP. Nah, ya, waktu di rumah sakit, DJJ-nya bagaimana? Ada enggak? DJJ-nya nggak terdengar. DJJ nggak terdengar. Karena terus meninggal ya, bayinya Mati, meninggal. Nah, makanya. Kayak Jadi CR, ya. jadi sebelum dioperasi, itu diagnosisnya apa? Diagnosisnya perdarahan antepartum, Dok. Karena ada perdarahan lintang, ya. Begini, nah, jadi begini, di dalam melakukan satu tindakan, itu kan ada indikasinya. Indikasi itu alasan mengapa dia dilakukan operasi. Nah, kan ini dilakukan seksio, kan gitu kan? Indikasinya apa? Indikasinya perdarahan antepartum. Iya, perdarahan antepartumnya, Dok. Nah, Kan malam soalnya datang malam, Dok. Nah, perdarahan antepartumnya karena apa? Ya mungkin HB-nya rendah, kemudian perdarahan antepartum, yaitu kalau dari riwayat yang terakhir itu karena itu kan akhirnya setelah dibuka itu ada rupturnya itu loh, Dok. Bukan. Jangan karena traumanya. Jadi gini, diagnosisnya ada diagnosis pre-operasi, ada diagnosis post-operasi. Ruptur itu karena diagnosis post-operasi, kan gitu kan? Oh, ternyata ruptur, berarti diagnosis post-operasi. Tetapi sebelum operasi, diagnosisnya apa? Misalnya perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum et causa apa? Gitu loh. Nyeri, Dok. Loh. Nyeri apa SBR-nya? Sebentar. Perdarahan antepartum itu apa definisinya? Pada saat proses persalinan. Perdarahan yang terjadi setelah umur kehamilan di atas 20 minggu, Dok. 22 minggu. Nah, oke. Penyebabnya apa kira-kira? Bisa karena plasenta di bawah atau PAP ya plasenta totalis gitu loh. Plasenta previa totalis. Terus apa lagi? Solusio plasenta. Solusio plasenta. Satunya lagi? Apa ya, Dok? Fasa previa ya, tapi jarang ya. Kalau fasa previa itu terjadi waktu melahirkan. Lah, sekarang kan pasien ini dioperasi. Pertanyaannya adalah, jadi kan di seksual indikasinya apa? Karena perdarahan, Dok. Loh, ada perdarahan itu. Perdarahannya karena apa? Apa setiap perdarahan antepartum dioperasi? Ya kan? Jadi coba mari kita harus berpikir, harus melakukan sesuatu, harus dianalisis. Dan itu gampang, ya. Gampang artinya kalau kita belajar misalnya di buku saya itu jelas. Indikasi untuk dilakukan operasi. Itu kan indikasi untuk mengakhiri kehamilan kan? Iya, Dok. Kan belum masuk infartu toh? Berarti mengakhiri kehamilan. Nah, terminasi ya. Terminasi, oke. Untuk melakukan terminasi itu ada indikasi berapa? Ada berapa indikasi untuk terminasi kehamilan atau persalinan? Post-date misalnya, ada riwayat post-date yang mengakhirkan. Sebentar. Kok jadi saya bingung ya, Dok ya? Ada yang tahu? Ada hilang ya? Lu nggak kalau ada baca buku saya di situ ada semua. Jadi buku saya itu. Iya, belum kebaca semua ya, Dok, kemarin. Nah, jadi indikasi untuk mengakhiri kehamilan atau terminasi persalinan itu ada 3. Indikasi ibu, indikasi janin, dan indikasi waktu. Hanya 3 itu. Nah, dari ketiga itu indikasi mana yang menyebabkan atau yang alasan untuk diakhiri kehamilannya? Berarti kalau karena perdarahan. Indikasi ibu kan? Misalnya ada hipertensinya juga, kemudian ada hipertensi. Tapi kalau diagnosa pre-op-nya saya lupa ya. Pokoknya hanya perdarahan antepartum, KPD, terus satunya lagi apa ya kemarin lupa ya, Dok. Mungkin cenderung ke indikasi ibu ya, Pak Dok. Ya ini indikasi ibu. Tetapi kita tidak boleh. Kemungkinan kan karena ini bayinya kan kecil, masalahnya yang saya pertanyakan kok terjadi ruptur gitu loh, terjadi ruptur uteri gitu loh. Itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi kenapa dioperasi? Itu alasannya gitu. Perdarahan antepartum, oke. Apakah setiap perdarahan antepartum itu dioperasi gitu loh?
perdarahan antepartum yang mana yang harus dioperasi? Kan begitu. Ya, iya dok, benar. Nah, jadi kita coba agak kritis. Memang dilakukan operasi, oke. Alasannya perdarahan antepartum. Tetapi apakah setiap perdarahan antepartum dioperasi? Tidak harus selalu. Tidak. Karena perdarahan antepartum itu bisa karena faktor plasenta, bisa juga bukan faktor plasenta. Iya. Kalau faktor plasenta ya tadi retensi plasenta previa, solusio plasenta atau faktor previa. Ya. Ini ada enggak? Waktu itu ada enggak? Ketiga itu. Ada solusio enggak? Iya dok, iya ada hitam. Ya, Ada solusio? Iya. Taunya solusio dari mana? Hitam warnanya hitam. Jadi DJJ tak terdengar, kemudian gejalanya hitam. Ya. Cuma memang tidak di diagnosa yang muncul akhir itu tidak sampai ke solusio, tapi mengarah ke sana dok. Kalau lihat dari hasil resumnya itu loh. Loh, enggak boleh namanya operasi, itu harus jelas. Kenapa dioperasi kan gitu? Oh, ini perdarahan antepartum et causa solusio placenta, kan begitu harusnya. Ya, jadi dioperasi karena perdarahan antepartum et causa solusio placenta. Jadi tidak boleh dioperasi karena perdarahan antepartum. Karena hamil dengan tumor, dengan kanker, bisa perdarahan juga, namanya perdarahan antepartum juga. Atau terjadi laserasi di jalan lahir, ada polip, itu juga perdarahan antepartum. Tapi kan tidak perlu diseksio kan gitu. Makanya, jadi berarti diseksio atas indikasi perdarahan antepartum et causa solusio placenta kan gitu. Pertanyaan berikutnya, kenapa solusio placenta? Ya mungkin karena ibunya KU-nya jelek, DJJ-nya negatif, perdarahannya warna kehitaman. Nah itu bisa. Oh ini solusio placenta. Kemudian dilakukan operasi. Setelah dioperasi, oh ternyata ruptur. Nah, untuk terjadi ruptur mungkin kalau 24 minggu saya juga jarang menemukan ya. Karena kalau usia 24 minggu itu SBR-nya masih tebal, tidak tipis. Itu dok, kemarin kan karena katanya itu riwayat operasi yang kemarin luka operasinya jelek gitu loh. Jadi tipis banget gitu sehingga terjadi ruptur seperti itu kemarin informasi yang saya langsung ke SPB-nya gitu loh dok. Oh ya mungkin juga terjadi infeksi yang lama. Ya, luka di SBR-nya yang jelek. Ya, gitu. Ya mungkin bisa juga seperti itu. Tapi umumnya kalau 24 minggu itu kan uterusnya tebal ya SBR-nya. Jadi sulit untuk terjadi ruptur gitu. Ya mungkin ya mungkin itu yang tahu kan yang operatornya ya. Mungkin karena luka yang dulu jelek kemudian terjadi sikatrik yang kemudian justru malah menipis di situ baru 24 minggu sudah ruptur. Ya itu termasuk kasus yang langka ya, agak langka ya, agak langka. Oke. Ya itu itu bisa untuk membuat karya ilmiah itu kalau kasus-kasus langka itu bisa ditulis, bisa dibuat artikel, bisa dikirim di Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa angkat ya dok. Ya bisa diangkat dibuat artikel itu bagus. Makasih ya gitu ya. Ya oke. Ada yang lainnya silakan. Saya mau tanya dok. Ya. Saya pernah menolong persalinan dengan G3. Tapi dia itu proses persalinannya itu normal, tetapi dia itu setelah plasenta lahir itu perdarahan, padahal tidak ada sisa plasenta, isinya bagus. Apakah pengapuran plasenta itu bisa menyebabkan perdarahan di dokter? Matur nuwun. Ya, sekarang kita kembali ke teori lagi. Selalu kita kembali teori. Itu namanya perdarahan postpartum, ya kan? Bener nggak ya perdarahan postpartum? Perdarahan postpartum itu penyebabnya apa saja? Perdarahan postpartum itu karena etiologinya itu biasanya pada ibu itu karena hisnya yang lemah. Sebentar dokter. Hisnya itu lemah. Terus laserasi jalan lahir. Karena yang gampang adalah pakai istilah 5T. 5T atau 4T itu ya. Jadi trauma,
Trauma, atonia uteri, ya. tisu, 5 trombus, Coba yang bisa siapa? Tisu, ya. tisu, trombus, Tisu, trauma, tonus, satunya adalah trauma, Trombin, tonus, trombin, trombin 4 pembekuan ya. darah. Ya. Pada pembekuan darah. Itu. Sekarang dari 4T itu ada enggak Ibu kira-kira? Tidak, Ya, berarti tidak tidak. dokter. Jadi tidak ada pengampuran plasenta menyebabkan perdarahan postpartum enggak. Jadi oleh karena tonusnya, kontraksi uterusnya tadi, oleh karena tisu itu karena jaringan, ada sisa plasenta atau retensio Tidak plasenta. ada ya. Trauma, itu laserasi jalan lahir dari perineum, vagina, porsio, Tidak ada dok. Ya, jawabannya ya berarti tidak ada hubungan dengan Oh iya, matur nuwun. Ya. Jadi ada faktor lain. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Iya dok, tanya. Silakan. Untuk anencefali itu bisa diketahui sejak umur kehamilan berapa minggu ya? Itu biasanya sekitar 16 minggu bisa. Itu USG ya? Dari USG. Ya, Dari USG nanti gambarannya, jadi kepalanya itu mesti kan berupa lingkaran. Nah, lingkarannya itu tidak ada. Oh ya. Nah, tidak ada lingkaran di kepala. Itu 16 minggu bisa diketahui. Makasih. Untuk yang Ya. kedua dok, kalau Ya. ibu hamil kakinya pincang itu apa nanti mempengaruhi jalan lahir enggak ya? Pincang kenapa Bu? Kena duri ya enggak masalah. Enggak. Pincang sejak lahir. Nah, kalau pincang sejak lahir adalah itu tanda-tanda atau salah satu tanda panggulnya tidak baik atau panggul picak namanya. Jadi panggulnya miring nanti, ya panggulnya agak miring. Nah, panggul picak. Nah, itu merupakan salah satu faktor di mana panggul tersebut tidak bagus. Gitu. Tetapi untuk pastinya harus diperiksa, ya. Jadi ciri-ciri kita mencurigai panggul sempit itu salah satunya adalah panggul picak atau orangnya jalannya miring, yang gitu, ya. Tinggi badannya sekitar 140 cm. Kemudian primi gravida, usia 36 minggu, kepala belum masuk pintu atas panggul, itu kita curigai panggul sempit. Atau primi gravida dengan kelainan letak, misalnya letak lintang atau letak sungsang, itu kita curigai. Atau pernah melahirkan stillbirth, jadi lahir bayi meninggal, itu juga kita curigai. Berikutnya adalah lahir dengan ekstraksi vakum, padahal beratnya cuma 2.500, itu juga kita curigai. Ya gitu Bu ya. Ya, makasih dok. Ya. Ini ada yang pertanyaan lain. Ada lagi? dokter. Saya dok. Ya. Oke, silakan. Saya yang ingin saya tanyakan itu adalah kenapa plasenta itu bisa jaringannya mati. Itu kan mungkin dapat menyebabkan juga kematian janin dalam kandungan ya dok. Nah, mengetahui itu supaya kita tidak terlambat dalam merujuk ya dok. Bagaimana kita mengetahui bahwa jaringan di plasenta itu dalam melakukan rujukan tidak terlambat dok. Apa yang harus kita lakukan? Demikian dok. Ya, ya kita nggak bisa ya untuk mengetahui ini jaringannya mati. Sebetulnya bukan begitu. Plasenta itu bermasalah itu kalau misalnya usia kehamilannya lewat, misalnya serokonus, kan gitu. Atau bermasalah kalau misalnya ada penyakit-penyakit misalnya hipertensi, penyakit preeklamsi berat, salah satunya seperti itu. Tetapi untuk mengetahui, oh ini plasentanya bermasalah, nah itu harus di USG.
plasenta bermasalah, ya, artinya fungsi plasenta itu akan berkurang, itu umumnya kalau dia menjelang perotinus. Tapi kalau dalam kehamilan masih normal, masih preterm atau aterm yang sebelum usia 42 minggu, ya tidak ada masalah. Itu. Nah, yang ditanyakan tadi, bagaimana untuk mengetahui plasenta yang jaringannya apa tadi? Jaringannya mati. Nah, itu tidak ada, jaringan mati tidak ada, plasenta jaringannya mati tidak ada. Jaringan mati. Tidak ada jaringan mati. Tetapi terjadi perkapuran ya, tapi bukan jaringan yang mati ya. Artinya plasenta itu menua ya, jadi fungsi dari plasenta berkurang, tapi bukan mati. Ya, begitu. Biasanya tuh hamilnya post-date ya dok ya? Ya, iya, kalau post-date atau sampai serutinus lah, itu plasentanya biasanya bermasalah. Makanya, ya itu untuk mengetahui pengapuran lah dari USG. Tetapi plasenta saja tidak cukup, jadi harus disertai dengan air ketuban. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan post-date atau serotinus, itu nanti plasentanya terjadi perkapuran, kemudian air ketubannya mulai oligohidramnion. Nah, itu bermasalah. Itu mulai bermasalah terhadap bayinya. Gitu. Bukan jaringannya mati, bukan, tetapi berkurang fungsinya. Karena dia sudah terjadi perkapuran, terjadi penuaan dari plasenta. Kalau jaringan mati ya nanti nekrotik ya berbahaya, tapi tidak ada. Bayinya mati ya dok. Bayinya juga mati ya dok. Bukan jaringannya yang mati ya, bukan. Plasenta tidak mati jaringannya. Berarti pengapuran ya dok. Pengapuran. Ya, Hmm. pengapuran. Jadi dia mulai menua gitu. Ada itu lagi? Berarti juga bisa janinnya mati di dalam kandungan ya dok. Mungkin alternatifnya mungkin tinggi pundus uteri tidak sesuai dengan masa kehamilan, itu mungkin alternatif kita dalam melakukan rujukan ya dok ya. Misalnya tinggi pundus. Ya itu nanti IUGR. Ya, jadi kalau tinggi pundus uteri tidak sesuai dengan usia kehamilan ya itu IUGR. Tetapi kan harus dilihat dulu perjalanannya betul nggak, HPHT-nya betul nggak, itu juga harus dilihat. Itu salah satu IGR. Kalau TFO tidak sesuai dengan ya kehamilan. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih dok. Ya. Oke, ada lagi? Satu lagi dok. Oke. Ini dok, kaitannya dengan tadi misalnya hamil dengan post-date, kemudian kan terjadi kaitannya dengan air ketuban oligo ya dok ya? Iya. Dok, untuk fungsi utama pasien persalinan ini sudah pembukaan lengkap, tetapi sebentar, satu-satu siapa dulu? Mau EC. Nah ini Pak, ini Pak asistennya Pak dokter apa temen aku? Kenapa? Tadi dulu suaranya. Ini siapa dulu? Pak saya apa itu? Mbaknya siapa tadi? Mbak Rini. Bu Rini, silakan. Gantian Mbak Rini dulu. Ya, Bu Rini dulu. Bu Rini, monggo silakan. Silakan. Tidak nyambung. Ya Bu Rofi aja, lanjutkan aja, Bu Siti Rofiah. Ya, kaitannya dengan tadi hamil post-date, kemudian terjadi oligohidramnion. Padahal air ketuban itu kan 90% dari urin bayi ya dok ya? Ya, betul. Berarti dengan terjadinya oligohidramnion ini berarti produksi urin pada bayi itu di dalam kandungan itu berarti otomatis berkurang atau gimana dok ini? Nah, kira-kira gimana, Bu Siti Rofiah, pendapatnya? Kalau gambarannya itu dok, kalau misalnya berarti kalau fungsi utama produksi air ketuban itu dari air kencing bayi, berarti produksi air kencing bayi kalau sudah mulai menjelang post-date atau ya
serotinase itu berarti sudah mulai tidak bagus Ya, betul. Nah, terus implikasinya apa kira-kira? Dengan produksi urin yang kurang kira-kira apa? Ya akan terjadi gangguan, Dok. Terjadi gangguan untuk baik mungkin dari fungsi kan bayi mendapatkan gimana ya? Bayi itu bisa hidup bagus kalau dengan air ketubannya. Tapi kalau oligo ini kan berarti berkurangnya gerakan karena sedikitnya air ketuban itu, Dok. Ya. Jadi oligo salah satunya adalah karena produksinya yang kurang. Yang kedua adalah produksinya normal tetapi dia hilang oleh karena ketuban pecah dini. Kan begitu oligo itu. Nah, kalau oligo tidak ada ketuban pecah dini, itu prognosisnya lebih buruk daripada karena ketuban pecah dini. Tidak ada KPD tapi kok ketubannya sedikit. Nah, itu dipertanyakan. Nah, tadi udah dijawab karena produksi urin yang kurang. Nah, kalau produksi urin yang kurang, masalahnya di mana kira-kira? Saya belum bisa menjawab, Dok, yang seperti itu. Coba teman yang lain bisa jawab nggak? Ini dari Bu Siti Ropiah saya sudah mulai ada pemikiran bahwa kalau oligo berarti produksi urin bayi berkurang. Kenapa produksi urin bayi berkurang? Karena menurut teori 90% air ketuban berasal dari urin janin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau urin janin produksinya berkurang, ada apa kira-kira? Mungkin ginjalnya janin, Dokter. Apa? Ginjalnya janin. Ya, berarti ada masalah di ginjalnya janin. Di ginjal bayi janin. Ya. Jadi karena ada ginjal yang bermasalah, maka urinnya akan bermasalah, terjadilah oligohidramnion. Pertanyaannya sekarang, ginjalnya kenapa kira-kira kok bermasalah? Ini kita bicara pada kasus yang post-gate atau serotinus ya. Kira-kira kenapa bermasalah di ginjalnya? Apa kira-kira? Bisa masuk ke riwayat penyakit ibu, misalnya hipertensi enggak? Nah, bisa juga seperti itu. Karena terjadinya gangguan sirkulasi dari ibu ke janin, maka terjadilah hipoksi pada janin kan gitu. Hipoksi pada janin, maka oksigen itu memberikan oksigen ke organ-organ vital akan berkurang juga. Salah satunya adalah ginjal, kan begitu. Ketika ginjal kekurangan oksigen, terjadilah masalah pada ginjal. Ketika ginjal bermasalah, urinnya juga bermasalah. Terjadilah oligohidramnion. Ya, oh begitu. Nah, tadi udah Bu Ropiah sudah bagus ini cara pemikirannya gitu. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, kenapa oligohidramnion itu berbahaya, kemudian diakhiri kehamilannya, ceritanya tadi, berarti ada masalah di bayinya. Bayinya berarti sudah mulai ada distres, mulai ada hipoksi. Mungkin belum vital distres, belum. Tetapi sudah mulai ada hipoksi. Kan gitu. Hipoksi kalau dibiarkan terus-menerus akan terjadilah asfiksi atau terjadi fetal distres. Nah, itu ceritanya gitu ya. Nah, jadi di dalam kita menghadapi pasien itu bukan karena kebiasaan, artinya biasanya seperti itu kok. Atau mungkin ya, Dok, penalaran harus dicari ini. Loh ya. Atau katanya seperti itu kok, atau kata orang seperti itu, kata dokter seperti itu, nggak boleh. Kita tidak boleh ada katanya. Jadi kalau katanya adalah kata buku, ya kata tulisan ini, tulisan itu, atau berdasarkan pengalaman saya, tidak boleh. Pengalaman saya itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, gitu ya. Jadi kalau tadi ya dikata Bu Siti Ropiah tadi ilmiah karena memang di buku-buku mengatakan demikian, ya. Jadi kenapa oligo berarti airnya ketubannya sedikit. Kenapa air ketuban sedikit? Menurut teori air ketuban berasal dari urin janin. Kalau ketubannya sedikit berarti produksi urinnya janin
berkurang. Kalau urinnya berkurang, berarti masalahnya ada di ginjal. Ginjalnya kenapa? Ya kemungkinan karena tadi, oleh karena mungkin serotinus, mungkin karena hipertensi, mungkin bisa oleh karena diabetes mellitus, sehingga sirkulasi dari oksigen dari ibu ke janin berkurang. Timbullah hipoksi. Hipoksi ini menimbulkan gangguan pada organ vital, baik ke paru, jantung, otak, sampai ke ginjalnya janin. Nah, itu ceritanya. Ya, oke. Makasih dok, banyak yang sore ini kita dapatkan. Terima kasih. Ada lagi tadi, siapa yang mau tanya tadi? Mbak Rini. Tadi Mbak Rini. Silakan. Bu Rini susah sinyal, dok. Bu Rini silakan. Oke, Dok. Terima kasih waktunya. Ya. Pada saat partos pembukaan sudah lengkap. Oke. Halo, Dok. Ya, halo, ya. Suara saya bisa terdengar, Dok? Bisa. Bisa Mbak Rini. Bisa. Halo. Ya, halo. Oke. Ya, bisa. Ya, Dok. Pada saat partos pembukaan sudah lengkap, tetapi UUK sebagai penunjuk janin belum di jam 12, itu tindakan apa yang bisa kita lakukan, Dok? Ya, pembukaan sudah lengkap ya. Oke. Ada yang bisa membantu menjawab? Pembukaan lengkap, ubun-ubun kecilnya berarti masih melintang ya? Belum jam 12 berarti mungkin. Ya, halo, Dok. Iya, halo. Mungkin ada yang bisa jawab? Silakan yang mau jawab. Mencoba menjawab, dokter. Ya, silakan. Untuk pelaksanaan pembukaan lengkap, UUK belum pada jam 12, kita pastikan dulu air ketubannya sudah pecah apa belum. Kemudian selanjutnya kita lihat KU ibu. Apakah ibu dalam kelelahan? Kalau misalnya itu kita rehidrasi terlebih dahulu, dokter. Jadi menunggu sampai istilahnya perputaran UK-nya sampai jam 12 itu kita suruh miring kiri dulu, dok. Ya. Oke. Sudah ada pendapat. Mungkin ada pendapat lain? Ada yang pendapat lain? Jadi begini ya. Kalau kita bicara ilmu pantum, ilmu menolong persalinan, ketika masuk infartu kala 2, berarti sikapnya adalah pimpin mengejan, kan begitu. Sebelum dipimpin, ya tadi dipecah dulu kulit ketubannya. Jadi kakaknya dipecah dulu. Ya. Betul tadi, jadi kulit ketubannya dipecah dulu, baru kemudian dipimpin mengejan. Jadi untuk pimpin mengejan tidak butuh UK yang seperti apa. Pokoknya selama dia lengkap, pimpin mengejan. Tidak begitu. Lah, bagaimana UUK bisa muter tanpa dipimpin? Tidak mungkin. Jadi memimpin mengejan atau memimpin persalinan itu dalam rangka yang tadinya UUK-nya masih melintang atau UUK-nya belum di jam 12, ya diusahakan dipimpin dulu. Nah, cuma nanti setelah dipimpin, ada masalah atau tidak. Ini ada diagnosisnya lagi. Nah, ini biasanya bidan-bidan saya juga demikian di rumah sakit. Oh, ini kepalanya masih tinggi, nggak usah dipimpin. Loh, tidak bisa. Selama pasien sudah masuk fase infartu kala 2, dipimpin. Apapun yang terjadi. Jangan sudah bukan lengkap ditunggu, disuruh miring kanan berikut, tidak, dipimpin. Kalau ternyata tidak lahir ya sudah, berarti partus macet. Begitu caranya. Ada yang ditanyakan atau ada pendapat lain? Berkaitan dengan yang dokter sampaikan, dok, setelah dipimpin mengejan kan ya, dok, kalau anak pertama kita maksimal 1 jam, anak kedua istilahnya multipara 30 menitan. Nah, beberapa kasus, dok. Bentar. Itu buku mana itu? Dari buku siapa? Rujukannya dari mana? APN, dokter. Di APN? Ya, APN yang kita MU terakhir itu, dok. Saya ngikuti MU 2019
2018. Primi 1 jam. Terlalu cepat. Bukannya 2 jam, Dok. Ini 2 jam. Ini 2 jam, Dok. Nah, iya tadi kan tadi Ya, bilangnya 1 saya jam. malah 1 jam. Kenapa? Yang kami dapatkan itu 1 jam, Dok. Enggak, buku APN memang betul mengatakan demikian. Iya, Dokter. Coba. Enggak, kalau ada itu tunjukkan ke saya bukunya, nanti biar saya sampaikan ke yang buat buku. Nanti saya fotokan, Dokter. Difotokan? Iya. Karena tidak mungkin Primi 1 jam lahir, Multi setengah jam lahir, tidak mungkin. Tetapi kalau rata-rata Primi itu 1 jam, rata-rata multi itu setengah jam, itu iya. Tapi kalau iya. Loh, iya bagaimana? Maksud saya mungkin yang pemahaman yang saya baca seperti yang dokter Ngendika kayak barusan. Loh, yang betul, ada bacanya yang betul, tidak yang betul bagaimana? Itu. Ya, tidak. Jadi Primi itu 2 jam, kalau buku saya mengatakan 2,5 jam di situ. Kalau multi itu antara 1 sampai 1,5 jam. Gitu. Tetapi rata-rata mungkin Primi 1 jam, multi setengah jam ya itu bisa, tapi maksimal kalau Primi itu ada yang mengatakan 2 jam, 2 sampai 2,5 jam. Kalau multi ada yang 1 jam sampai 1,5 jam. Itu maksimalnya, ya. Siap, Dok. Coba ada pendapat lain? Selanjutnya, Dokter, berkaitan dengan yang pasien tadi yang UK belum jam 12, Dokter Ngendika kan dipimpin mengedan. Beberapa pasien yang sudah mengalami skala 2 lama di tempat kita kan kita rujuk ya, Dok. Itu sampai di rumah sakit saya pernah mengikuti yang waktu saya praktek di RSIP DHI, direhidrasi dan disuruh miring dulu, menunggu sampai kepala benar-benar berada di hot 4, itu baru dipimpin ngedan, akhirnya lahir, Dokter. Sehingga kasus rujukan kami itu banyak di kala 2 lama, Dokter. Nah, sekarang melakukan tindakan itu dasarnya apa? Kenapa dia disuruh miring, disuruh tunggu? Itu dasarnya apa? Itu loh. Jadi semua apa yang kita lakukan itu harus ada dasarnya, harus ada evidence-based medicine. Harus ada rujukannya. Karena apa? Kalau kita melakukan suatu tindakan hanya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan kata orang, itu kalau terjadi masalah, ya misalnya ibunya sampai meninggal atau bayi meninggal, nanti dituntut di pengadilan, itu jawabnya bagaimana gitu loh. Karena kita itu berhadapan dengan 2 nyawa, nyawa ibu dan nyawa bayi. Diharapkan dua-duanya bisa selamat, kan gitu. Nah, kalau nanti suatu saat ada bermasalah, kemudian ada tuntutan ke ranah hukum, itu jawabnya bagaimana gitu loh. Coba, ada yang bisa pendapat? Jadi kalau 2 lama ya harus diakhiri, dilahirkan. Itu tidak boleh sudah buka lengkap, ditunggu, disuruh miring, ya dipimpin kalau ternyata Primi tadi 2 jam atau 2,5 jam nggak lahir, artinya patus macet. Kalau 2 dipimpin sampai 1 jam atau 1,5 jam tidak lahir, namanya patus macet. Ya harus diakhiri dengan teksio atau diakhiri dengan vakum sesuai dengan syarat-syarat yang memenuhi itu tidak. Gitu. Gimana? Pendapat saya kira-kira gimana? Ada tanggapan? Silakan. Berarti tidak usah menunggu Doran teknis perjol vulka itu, Dok. Gimana? Kan kalau di APN itu kan kita boleh memimpin untuk mengejar itu kan kalau sudah ada doran teknik perjol vulka itu dorongan vulva membuka, anus membuka itu kan kadang buka lengkap tapi kan belum crowning itu, terus tidak boleh mengejar, benar-benar ditunggu sampai kepala di dasar panggul. Nah, kalau mimpin mengejarnya menunggu sampai terjadi di hotspot,
Nah, itu berapa lama? Kan banyak yang terlambat nanti. Ya kan? Kan namanya sudah kalah 2, sudah ini waktu kalah 2, ya dipimpin. Kan begitu. Kalau menunggu lah gimana? Kan nggak ada. Sudah ini waktu kalah 2 menunggu. Nah itu mungkin ya nanti buku APN-nya bisa saya protes nanti. Itu. Sekarang Ya, bayi selama yang ya, kami dapatkan dari pelatihan kan seperti itu, dokter. Untuk boleh memimpin mengejan itu kan harus kepala sudah kroning baru boleh mengejan ibunya. Oh, ya Sehingga udah, mengurangi rujukan kala 2 lama ya, Mbak. Iya. Oh ya, berarti mungkin nanti saya perlu set apa namanya? Ya saya berikan masukan kepada APN itu. Namanya sudah infarto kala 2, ya dipimpin. Tidak ada istilah menunggu lagi. Ya itu ada beda pendapat ya. Mungkin meskipun APN itu yang buat pakar-pakar yang sudah berpengalaman, tapi bisa saja mungkin saya punya pendapat lain bahwa setiap pasien yang sudah masuk infarto kala 2 dipimpin. Kalau dipimpin ternyata macet tadi yang 2 jam atau 1 jam tadi nggak lahir, ya berarti namanya pas macet, begitu selesai. Soalnya kalau kala 2 itu ditunggu-tunggu mimpin mengejannya, kan kelamaan. Kan kala 2 itu kan ada waktunya. Kala 1 juga ada waktunya. Ya, Plasenta lahir juga ada waktunya. Jadi semua kan ada teorinya. Kan begitu. Gimana kira-kira? Menarik pendapat dokter ini. Nah, ya masih beda. Jadi beda antara APN ya. Masih APN itu kan mungkin yang buat pakar-pakar Indonesia terkenal ya. Tapi saya punya pendapat lain. Karena apa? Kan di dalam proses persalinan itu ada waktunya. Tidak boleh pokoknya dilahirkan sampai lahir. Nggak ada kata-kata dilahirkan sampai lahir. Nggak ada. Dilahirkan sampai lahir tetapi ada waktunya. Kan begitu. Ketika kala 2 kan hanya dikasih waktu. Yang multi tadi 1 jam misalnya, yang primi 2 jam. 2 jam. Ketika kala 2, kemudian mimpinnya nanti aja setelah kepalanya turun. Lah kapan turun kalau nggak dipimpin? Kan begitu. Maksudnya dipimpin itu kan biar kepalanya turun, biar lahir. Sudah kala 2. Karena kala 2 itu pasti ibunya ngejan. Nah kalau ngejan, apakah kita tahan untuk ngejan? Ya dipimpin, waktu ngejan itu dipimpin. Gitu maksud saya. Gimana? Coba ada tanggapan lain? Dok, mungkin saya bisa ini dok, nambah dikit dok. Ya. Kebetulan ini ya kami kebetulan di rumah sakit tapi di bagian nifas kita sudah cukup lama di kamar bersalin 15 tahun dok, terus dipindah di kamar yang nifas. Nah pengalaman yang ini kebetulan dari bulan Mei sampai Juni ini kasus kala 2 lama banyak sekali. Kemudian ternyata setelah memang sampai di rumah sakit itu terjadi persalinan normal di IGD. Jadi kiriman kala 2 lama gambarannya mungkin sampai rumah sakit mungkin kasusnya karena sudah ini harus mungkin dilakukan tindakan gitu. Ternyata sampai rumah sakit ada yang ketubannya masih utuh, jadi dipimpin sudah kala 2 lama. Kemudian sampai rumah sakit ternyata masih pembukaan 6, 7 gitu seperti itu. Ini mungkin untuk ini ya teman-teman kami juga yang di lapangan mungkin banyak mungkin pengalaman juga ya dok ya ini untuk gambaran seperti itu. Kemudian ini yang tadi yang Mbak Dini sampaikan di buku APN memang benar dok. Ini kebetulan saya bawa buku APN-nya. Jadi kalau untuk ibu primipara ini memang 60 menit dok. Kalau yang multipara 30 menit di APN. Itu paling lama. Paling lama. Iya, dok. Ini ibu masih kalau ada dorongan meneran 60 menit untuk nulipara, kemudian untuk 30 menit untuk yang multipara sejak pembukaan lengkap. Di buku APN memang apa yang disampaikan Mbak Dini itu benar, dok. Tahun berapa, Nda? Buku Bunda tahun berapa, Nda? Berapa ya? 2017. Nah, saya pelatihan 2018 juga, ya. Ya.
Oke, mungkin nanti akan saya baca dan mungkin akan saya suratin yang buat buku itu. Artinya dasarnya dari mana? Iya kan? Kalau enggak nanti kan bikin masalah ke seluruh Indonesia kan. Saya berani membuat surat karena apa? Kalau memimpin hanya 1 jam ya berarti banyak pasien yang akan terjadi infartus lama, infartus kala 2 lama. Nanti Banyak kasus lama semua ya dok ya. Banyak kasus yang akan dioperasi. Iya betul. Betul. Tapi Seru dokter, seru itu. Satu lagi dok. Sebentar. Jadi nanti akan saya lihat. Saya juga punya buku APN, cuman saya belum baca seluruhnya. Kalau itu benar, nanti akan saya tanyakan yang buat buku itu. Profesor siapapun akan saya tanyakan. Itu dasarnya dari mana? Yang pertama. Yang kedua, kalau itu betul, apakah tidak itu terjadi seksio yang begitu banyak? Primi 1 jam suruh lahir. Multi setengah jam suruh lahir. Tidak mungkin. Gitu. Nah, akan terjadi seksio banyak. Mohon izin terus kemudian dokter. Kenyataannya akan demikian. Ya. Mohon izin dokter. Kemarin itu dari analisa Dr. Risanto kebetulan menjadi narasumber kami waktu di MU. Mengapa disampaikan kalau multi itu setengah jam, kalau primi itu 1 jam? Itu kita persiapan untuk rujukan juga dokter. Jadi misalnya harusnya yang seperti pendapat dokter awal kalau multi itu 1 jam, kemudian kita setengah jam sudah kita pimpinkan, tidak ada perubahan, yang setengah jam itu persiapan untuk rujukan gitu loh dokter. Yaitu akhirnya kasus di rumah sakit lahir lebih banyak. Makanya BPJS juga teriak-teriak dok dengan kasus-kasus seperti ini. Mungkin pencerahan dari dokter ini harus kita pertimbangkan untuk di MU dokter. Pencerahan yang ya. Berarti beda. Enggak, maksud saya teorinya loh. Ini kan prakteknya. Iya. Prakteknya adalah ketika bidan di praktek mandiri atau di klinik mimpin setengah jam segera dikirim. Kan itu prakteknya. Iya. Teorinya bagaimana? Teorinya kan tadi sudah dikatakan. Di APN tadi 1 jam dipimpin pada primi, setengah jam pada multi. Nah, ini yang betul yang mana? Ya benar yang mana? Halo, saya dokter ya. Gimana? Halo, Yun Sewu dokter. Kalau menurut saya sejak dari dulu kalau multi itu 1 jam, kalau primi 2 jam. Ya betul. Buku manapun demikian. Iya, itu yang saya tahu dari dulu seperti itu dokter. Makanya sekarang itu saya ya gumun. Tapi kalau misalnya tadi Pak Dokter ngendiko seperti itu, saya senang sekali dokter. Loh, enggak, sebentar. Tadi ada yang mengatakan setengah jam itu katanya yang setengah jam untuk persiapan. Tetapi ada yang mengatakan memang betul 1 jam. Ini yang saya pengen klarifikasi. Bukunya itu mengatakan apa? Bukunya itu loh. Bukan pelaksanaannya ya, beda lah. Bu Ropinga, itu difotokan neng grup Bu Ropinga. Ya, ini lagi mau tak foto nih. Ya, bukunya aja mengatakan seperti apa. Soalnya kalau ilmunya ya yang disampaikan itu berbeda dengan teori yang sudah ada, itu kan harus dicari sumbernya lagi dari mana begitu. Kan tidak bisa kita mengadakan pelatihan sumbernya nggak jelas. Kan jadi bingung nanti petugasnya. Bidan seperti ini, dokternya seperti ini kan nggak nyambung nanti. Makanya kasus perujukan kala 2 lama tuh banyak sekali dokter. Terjadi banyak sekali karena kayak gitu mungkin selama ini MU-nya terlalu, ya itu membatasinya terlalu pendek jamnya, itu tidak sesuai. Jadi perlu dikoreksi memang dok, betul. Perlu dikoreksi, jadi masukan. Rujukan kala 2 lama ternyata di sana sampai sana lahir. Ya, kala 2 lama itu apa tuh yang dimaksud dengan kala 2 lama? Jadi kala 2 lama. Enggak, Bu. Apa? Kala 2 tak maju ya, Ndak? Apa yang disebut dengan kala 2 lama? Menurut saya kala 2 lama itu yaitu sejak mulai pembukaan lengkap
sampai lahirnya bayi itu lebih dari, kalau misalnya primi itu lebih dari 2 jam, kalau multi lebih dari 1 jam. Itu yang saya tahu dari dulu. Ya, betul. Jadi itu namanya kala 2 lama. Kan gitu. Jadi kalau 2 lama ya tadi, betul, yang dikatakan Bu Muntiati Erna, jadi kalau primi dipimpin 2 jam tidak lahir, kemudian dirujuk ke rumah sakit, ya sampai rumah sakit sudah namanya infarto kala 2 lama. Ya. Atau multi 1 jam, itu infarto kala 2 lama. Nah, sekarang pengalaman Anda itu seperti apa yang dimaksud yang tadi? Wah, saya sering rujuk infarto kala 2 lama, nggak taunya lahir di rumah sakit. Itu gimana? Coba ceritanya. Mungkin kalau saya mungkin karena udah tua ya dokter ya. Kalau saya kebetulan belum pernah merujuk seperti itu, tapi memang kenyataannya sekarang itu waktu kita di dinas juga banyak banget itu kalau misalnya ada presentasi itu dari rujukan dari FKTP tingkat 1 atau dari PMB itu dengan diagnosa skala 2 lama itu sehingga tindakannya harus diakhiri dengan SC dan lain sebagainya. Nggak tahu nanti caranya gimana itu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya nggak pernah seperti itu. Pengalaman yang lain, pengalaman yang lainnya. Dokter, itu di grup sudah di-share oleh Bu Siti Ropinga. Ya, ini baru saya baca ini. Diagnosa kala 2 lama dan memulai upaya meneran. Jika ibu itu tebal dokter, jika ibu masih merasa ada dorongan untuk meneran setelah 60 menit nulipara, itu yang kemarin saya pahami dok, atau 30 menit untuk multipara sejak pembukaan lengkap, anjurkan ibu hanya meneran di setiap fase puncak kontraksi. Kemudian, jika bayi tidak lahir setelah 60 menit untuk nulipara atau 30 menit multipara, dan kontraksi adekuat, jika kelahiran bayi tidak akan segera terjadi, maka ibu. Nah, ini kan begini. Ini maksudnya begini. Apa pemahaman salah ya, Dok? Jadi ini bukan teori ya. Ini kan praktek di lapangan. Oh, gitu. Jadi kalau teorinya tadi yang dikatakan seperti Bu Muntiati Erna tadi ada teorinya seperti itu. Tetapi praktek di lapangan, seandainya Anda, ibu-ibu itu pimpin mengejan pada primi mungkin 1 jam nggak lahir, ya sebaiknya dirujuk saja. Tapi itu sebetulnya belum masuk infarto kala 2 lama. Belum masuk juga partus macet. Belum juga gitu loh. Jadi ketika Anda kirim dalam perjalanan mungkin butuh waktu 15 menit sampai setengah jam, ternyata sampai rumah sakit lahir. Kan begitu. Mungkin juga saya klarifikasi ya dok. Dari pertanyaan Bu Pipin tadi, dari pernyataan Bu Pipin tadi, ternyata masa sampai rumah sakit buka 6, berarti ini memang skill untuk melakukan periksa dalam atau VT-nya itu yang kurang pas mungkin. Sehingga dia menentukannya cepat banget, ini sudah masuk kala 2, padahal pembukaan ternyata belum. Nyatanya sampai rumah sakit buka 6. Ini kan nggak mungkin dia buka lagi, kecuali kalau tah itu UDEM, entah itu beda. Saya pikir seperti itu. Jadi memang keterampilan untuk melakukan periksa dalam itu mungkin yang perlu diperdalam lagi. Ya betul. Ya betul. Jadi memang bisa terjadi ya. Bisa buka 6, buka 7 sudah dipimpin. Mungkin perasaannya sudah lengkap. Ya, ketika dipimpin, jangankan 1 jam, pimpin 3 jam aja mungkin nggak lahir karena pembukaannya baru 6. Ya itu bisa terjadi, ya mungkin harus banyak latihan ya. Yang berpengalaman pun kadang-kadang masih bingung juga antara lengkap dan tidak. Itu kadang-kadang masih mungkin terjadi. Tetapi ketika dirujuk ya saya rasa nggak masalah ya. Ketika dirujuk, oh ini ternyata masih buka 7, buka 8 ya tidak apa-apa. Gitu. Jadi rujukan dari vaskes pertama ketika di rumah sakit itu pasti akan kita cek lagi. Misalnya ada sisrut ya, ada telepon, ada rencana mau merujukan pasien dengan partus tak maju atau partus macet, ya nanti silakan aja dikirim, nanti sampai rumah sakit akan diperiksa lagi. Ya mungkin skillnya memang harus dipertajam, ya diasah. Ya selain skill
juga ilmunya juga harus diasah. Jadi antara skill dan ilmu itu harus seiring sejalan. Di samping itu juga sikap. Jadi itu komitmen dari sebuah kompetensi itu 3 hal, ya. Dari skill, kemudian ilmu, kemudian dari sikap kita. Itu akan membentuk suatu kompetensi yang optimal. Jadi kalau skill saja kurang, ilmu saja kurang, harus digabung, ya. Oke, mungkin jadi kalau saya lihat di sini, ini adalah orang bidan yang berada di Paskes pertama, ketika mimpin mengejan pada primi misalnya 1 jam nggak lahir, ya sudah nggak usah nunggu sampai 2 jam. 1 jamnya disisakan di rumah sakit. Mungkin begitu. Yang multi setengah jam saja, kalau nggak lahir-lahir ya jangan dipaksa-paksa untuk dilahirkan, segera saja dirujuk. Mungkin begitu. Jadi ini maksudnya adalah biar rujukannya tidak terlambat. Misalnya primi udah dipimpin 2,5 jam, nggak lahir, baru dirujuk. Nah, rujukannya kan butuh waktu itu. Mau minta tanda tangan suaminya, panggil keluarganya, panggil angkotnya, nanti dalam perjalanannya, nah itu kan butuh waktu lama. Tetapi secara teori tetap tadi ya 2 jam atau 1 jam itu ya. Artinya itu untuk persiapan ya dokter. Cuman permasalahannya sekarang tuh kalau dirujuk sampai rumah sakit ini BPJS. Jadi ya, karena hubungannya dengan BPJS tadi. Jadi kalau hubungannya dengan BPJS salinan normal kan jadi kasihan. Nah, memang ini bisa terklaimkan, Dok. Kalau begini, BPJS-nya lain itu normal. Kalau merujuk mestinya ya sebenarnya begini ya. Kalau merujuk mestinya juga harus jelas dirujuk karena apa? Harusnya sudah macet. Kalau menurut saya begitu. Sudah macet baru dirujuk memang. Kalau belum macet dirujuk ya nanti diagnosisnya membingungkan. Kenapa dirujuk kan begitu? Jadi memang kalau dirujuk itu sudah dipimpin 2 jam atau pada primi, dipimpin 1 jam pada multi baru dirujuk. Kenapa dirujuk? Karena macet kan begitu. Ketika primi baru 1 jam dipimpin, nggak lahir, dirujuk. Alasan dirujuk apa? Kan begitu. Nggak ada alasan sebetulnya. Kalau buku ini mengatakan, oh alasannya untuk siap-siap, ya sebenarnya nggak benar juga. Alasannya nggak tahan sakit, Dok. Minta DIC. Kenapa? Alasannya nggak tahan sakit. Nah, itu kan ada alasan juga. Ibu tidak tahan sakit, itu bisa. Atau ibu sudah kelelahan. Itu kan ada indikasi juga. Kalau Anda baca di buku saya nanti pelan-pelan. Indikasi mengakhiri persalinan itu apa? Indikasi ibu, indikasi janin, indikasi waktu. Itu yang perlu Anda pelajari nanti. Jadi melakukan sesuatu tindakan, itu ada indikasinya. Gitu loh. Ada syaratnya. Dan harus melihat kontraindikasinya. Buku saya yang tipis itu silakan Anda baca pelan-pelan. Itu ilmunya, ya, Dok, kalau menurut saya sangat bagus karena gampang dimengerti dan itu kejadian sehari-hari. Ya. Gitu. Dan itu bisa menjawab. Ada pertanyaan apa kita jawab dari buku itu bisa. Meskipun tidak semuanya, tapi secara apa namanya? Garis besarnya bisa, Dok. Garis besarnya di situ. Nanti akan bisa menjawab pertanyaan apapun akan terjawab, gitu loh. Hanya dari buku yang tipis itu. Yang hubungannya dengan persalinan ya. Kalau bukan dengan penyakit beda lagi. Gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan, silakan. Maaf dokter, kan tadi sudah dipimpin mengejan kalau primi 2 jam, terus multi 1 jam. Perlu kita evaluasi power ibunya enggak dokter? Apa boleh langsung dirujuk? Apa perlu kita perbaiki KU ibunya dulu? Terus boleh dipimpin mengejan lagi? Sebentar, sekarang gini. Dikatakan infartu kala 2 atau infartu kala 1, ya, itu syaratnya HIS-nya harus bagus. Itu. Jadi 2 jam itu syaratnya adalah HIS-nya bagus. HIS-nya bagus, dipimpin mengejan 2 jam, tidak lahir, ya itu sudah selesai. Tidak ada istilah tunggu dan macam-macam. Harus diakhiri. Harus lahir. Apapun yang terjadi, kan begitu. Tetapi kalau di dalam Anda mengejan, ternyata dalam perjalanan itu, kok HIS-nya jelek, ya diperbaiki dulu HIS-nya.
mungkin bisa lebih dari 2 jam, bisa juga. Karena hisnya jelek. Namanya inersia uteri. Kalau inersia uteri berarti diberikan oksitosin untuk perbaikan his. Ketika hisnya bagus, dipimpin lagi. Boleh. Nah, nanti kalau ternyata 2 jam nggak lahir, ya itu nanti bukan infartus macet namanya. Infartus kala 2 lama. Itu. Ya memang powernya selalu kan ada pengawasan ya. Kalau infartus kala 1 kan pengawasan 10. Kalau infartus kala 2 kan pengawasan 9. Salah satunya adalah kan hisnya diawasi. Kalau hisnya jelek ya diperbaikan his gitu. Iya. Tetap diawasi. Mimpin pengejar kan hisnya harus bagus. Kalau hisnya nggak bagus kan nggak bisa dipimpin. Ya, Syaratnya mimpin pengejar hisnya harus bagus dan dipimpin saat ada his. Kalau gitu. Ya mungkin silakan. Ada lagi. Iya dok, mau tanya lagi. Ya silakan. Kemarin ini kasus ponakan saya. Ya. Itu melahirkan di rumah sakit swasta. Ya. Pakai evaluasi 2 jam nggak ada tambahan pembukaan, kemudian diinduksi. Nah, Sebentar. Sebelum dilanjutkan, pembukaannya berapa? 2. Jam 6 sampai rumah sakit buka 2. Jam G 8. Berapa? Sebentar. G1. G berapa? 1. G1, oke. G1, ya. buka 2. Terus? Ya, 2 jam nggak tambah buka, diinduksi. Kemudian. Nah, sebentar. Sebelum saya lanjutkan, sebentar. Ya. Ketika dia buka 2, diagnosisnya apa? Infarto atau belum? Sudah. Belum. Diagnosisnya infarto atau belum? Sudah. Belum dokter. Dalam persalinan. Ya. Sudah masuk? Sudah. Nah, sekarang terus diinduksi. Apa yang disebut dengan induksi? Kalau belum masuk proses persalinan, dok. Nah, ini jadi hal seperti ini yang masih rancu. Ada istilah induksi. Namanya induksi itu adalah pasien belum masuk fase infartu. Kalau sudah masuk fase infartu, tidak ada istilah induksi. Tolong dipahami. Di buku saya ada, nanti dibaca. Di buku saya ada, nanti saya jelaskan di situ. Karena banyak istilah, banyak yang salah kaprah ya. Setiap diberi oksitosin namanya induksi, bukan. Nah, gitu, Bu. Jadi kalau menurut saya tadi, jadi primi sudah infartum, buka 2 kan gitu kan? Ya. Ditunggu berapa jam tadi? Ditunggu berapa jam? 2 jam. 2 jam, tetap 2. Ya. Berarti dikasih oksitosin. Itu namanya inersia uteri primer. Oh ya. Atau inersia sekunder boleh. Terus kemudian diperbaikan his kan gitu. Ya. Bukan induksi ya, perbaikan his. Oh ya. Tetapi sama. Obatnya sama, caranya sama, dosisnya sama, dan lain-lain sama. Hanya beda istilah. Oh ya. Kalau menginduksi, itu menimbulkan sesuatu. Itu namanya induksi. Oh ya. Tetapi kalau perbaikan his, sesuatunya sudah ada, tetapi terjadi lemah. Harus ditambahi, kan diperbaiki. Ya, gitu. Oke, terus lanjutkan, Bu. Ya, terus dengan jalannya waktu dievaluasi pembukaan, saya dengar itu pembukaan 8, bedanya lapor sama dokternya. Dokternya rawuh, kemudian langsung dipimpin. Langsung? Nah, saya ikut masuk di situ, tanda-tanda pembukaan anus juga belum ada, pembukaan vulva belum ada, sudah langsung dipimpin. Akhirnya ya tenaga mengejan beberapa kali tetap nggak kuat, terus akhirnya didorong. Nah, yang ingin saya tanyakan ini apa? Dipimpin itu karena apa? Sudah ada perlindungan infus oksitoksin itu tadi atau gimana ya? Kok belum buka lengkap sudah dipimpin gitu? Nah, itu saya juga bertanya. Alasannya apa dipimpin?
Dipimpin itu berarti kan sudah M-Parto kala 2, berarti sudah lengkap kalau dipimpin gitu. Ya berarti mungkin sudah lengkap. Kalau dia dipimpin berarti sudah lengkap. Ya saya nggak tahu ya, tapi kalau dari ceritanya, kalau pasien itu sudah dipimpin mengejan, artinya dia sudah masuk fase M-Parto kala 2. Nah, pertanyaan Ibu bagaimana? Ragu-ragu dengan M-Parto kala 2-nya gitu kan? Iya, kan barusan bedanya evaluasi pembukanya 8, langsung panggil dokternya kok langsung dipimpin itu. Nah tadi yang belum ada 15 menit, baru belum lama, bulan 8 dokter langsung rawuh dipimpin gitu. Dokternya periksa PT enggak? Ya langsung mimpin gitu, saya ikut masuk, langsung persiapan pimpinan persalinan. Enggak, maksudnya waktu datang dokter SPIG-nya melakukan pemeriksaan dalam enggak? VT enggak? Ya, mungkin ya. Ya kalau biasanya, kalau saya dilaporkan demikian, pasien saya datang, saya VT. Kalau ternyata laporannya tadi 8, setelah 15 menit saya datang, itu bisa lengkap, memang. Jangankan 8, pasien dari UGD di PT buka 6, itu dikirim ke VK, itu kadang-kadang bisa lengkap juga. Itu bisa terjadi, Bu. Ya. Bisa cepat, bisa. Pada kasus-kasus tertentu bisa cepat. Gitu. Ya, mungkin itu sudah lengkap karena dari 8 ke 10 itu ada beberapa yang memang cepat. Oke. Ya. Pertanyaan lainnya? Ya, udah. Kasih. Setelah dipimpin lahir kan, Bu? Lama. Mimpinnya lama. Terus akhirnya karena sudah nggak kuat ngeden, didorong. Bidannya suruh naik, dorong gitu. Oh ya, Kristler ya. Tapi lahir ya? Lahir. Oh ya, kalau lahir berarti itu tadi sudah lengkap. Kalau belum lengkap, tidak akan lahir. Ya, ya. Mau didorong kayak apa pun tidak akan lahir. Ya. Monggo yang lainnya silakan. Ada lagi? Boleh nambah 1 nggak, Dok? Boleh. 2 ya boleh. Mohon izin, Dokter. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu, di 2020, kami pernah mengikuti revisi manual rujukan yang diadakan di Kabupaten Sleman. Dan revisi manual rujukan itu adalah berdasarkan dari rekomendasi audit nasional perinatal yang dilakukan di Kabupaten Sleman, Dokter. Salah satunya beberapa pasien yang HB-nya itu 10,5 ataupun 11 itu ada yang perdarahan bahkan sampai menimbulkan kematian untuk di tempat kita. Selanjutnya para ahli baik itu Pak dari Sarjito waktu itu pakarnya Pak Irwan, dokter spesialis skin, sama Dokter Risanto sama Dokter Ahmad, Bu Pipin, itu menyarankan di manual rujukan itu dibuat bahwa apabila pas ibu hamil yang akan bersalin di PMB itu HB-nya harus 11. Jadi kalau seandainya kurang dari 11 itu harus dirujuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit atas dasar rekomendasi AMP. Waktu itu saya menyampaikan kalau seandainya 11 yang namanya persalinan yang rujukan itu kan apabila sudah ada patologi dan komplikasi, dokter. Namun sarannya Dokter Irwan berdasarkan jurnal terakhir itu yang dinamakan anemia 10,5 itu sudah masuk patologi gitu loh, dokter. Sehingga itu sudah bukan lagi kompetensi seorang bidan, kata dokter. Wah, akhirnya kita masih ramai, belum ada keputusan karena ini berkaitan dengan juga dengan BPJS. Yang menjadi pertanyaan saya atau saya mohon pencerahan, menurut dokter bagaimana dengan jurnal-jurnal terbaru
yang menyampaikan HB 10,5 itu sudah akan menimbulkan patologis dari seorang ibu hamil yang akan bersalin, dokter. Mohon pencerahan. Ya, terima kasih ya. Jadi gini, ini kita melihat dari beberapa aspek ya. Aspek pertama adalah aspek ibu yang akan melahirkan, ya. Aspek kedua adalah rekomendasi. Aspek ketiga adalah BPJS. Nah, ini kan ada 3 hal yang mungkin tidak nyambung. Kalau merekomendasi dari tim audit maternal perinatal, ya dia mungkin punya pertimbangan sendiri. Tapi pertimbangan mereka sendiri. Kan gitu. Mungkin berdasarkan audit mereka. Tapi kalau BPJS, itu kan harus ada aturannya lagi. Kapan pasien itu harus dikatakan patologis menurut BPJS? Ya, karena patologisnya BPJS berbeda dengan patologisnya dari kita. Nah, itu harus nyambung. Itu harus didiskusikan dulu kalau soal rujukan ya. Kalau soal rujukan itu kan adalah soal kebijakan. Ya. Tetapi kalau misalnya pasien yang ibu hamil HB11 kurang dirujuk semua lah, nanti nggak ada ibu hamil yang melahirkan di bidan. Karena apa? Sebagian besar ibu hamil itu HB-nya pasti kurang dari 11. Itu 90%. 90% kurang dari 11. Di atas 50% ya, Dok. Iya, iya. Iya, jadi ya itu perlu didiskusikan. Didiskusikan antara tim audit, BPJS, dan juga nanti dari IBI. Nah, kalau semua patologis ya semua dirujuk ke rumah sakit. Itu kan implikasinya kan bisa banyak. Ya implikasi dari pasiennya yang pengen ke bidan dan gitu. Bidannya juga pengen partus kan gitu. Yang kedua BPJS juga nggak mau rugi. Semua pasien dirujuk ke rumah sakit kan rugi juga. Nah, itu kalau menurut saya ya nanti didiskusikan antara IBI, tim audit, dan BPJS. Tetapi kalau menurut saya, ini saya pribadi, ya kalau HB 10 tidak masalah partus di fase tingkat pertama, tidak ada masalah. Kan gitu. Selama dia memang kondisi obstetrinya ya, bukan kondisi internalnya, kondisi obstetrinya normal-normal saja tidak masalah. HB 10, HB 9 pun sebenarnya tidak masalah. Asal dia dekat dengan vaskes rujukan, kalau begitu. Kalau pendapat saya itu ya, jadi boleh-boleh saja HB 11, HB 10 lahir di bidan selama tidak ada masalah lain ya boleh-boleh saja. Begitu pendapat saya. Karena kemarin begini dok, saya tanya sama dokter Irfan, dokter dari jurnalnya itu mengatakan apakah HB, kan kita ada 3 tingkatan ya dok, anemia berat ya dokter, kemudian anemia berat itu kan kurang dari 7 dokter. Jadi menurut saya kalau yang namanya patologis itu kondisi HB tersebut gitu loh dok. Saya tanya sama Pak Irwan itu sudah masuk patologis. Pak Irwan menyampaikan bukan masuk patologis begini, tapi sudah membuat kondisi seseorang akan disampaikan oleh Pak Irwan. Yang saya minta arahan dokter, apakah dokter juga pernah baca jurnal untuk kriteria HB tersebut gitu loh dok, 10,5. Ya sekilas pernah baca, tapi itu bukan bisa untuk rujukan. Jurnal itu kan harus banyak jurnal, bukan hanya satu jurnal kemudian kita buat rujukan, tidak bisa. Nah, gitu. Itu rujukan dalam arti rujukan, oh ini ada jurnal yang mengatakan demikian. Tapi tidak boleh untuk membuat kebijakan, kan gitu. Kalau membuat kebijakan harus ada banyak faktor. Ya jurnalnya jurnal mana, siapa yang nulis, dan macam-macam itu kan. Terus kemudian penelitiannya, modelnya seperti apa. Nah, itu kan. Terus di mana, kan tidak bisa misalnya kondisi di Amerika dengan di Indonesia kan tidak bisa juga gitu loh. Gitu. Itu harus masih harus banyak studinya lagi. Iya. Terima kasih dokter. Berarti ini terkait kembali lagi ke kebijakan setempat ya dokter. Itu kebijakan setempat. Jadi yang menentukan setempat. Misalnya setempat mengatakan seperti itu ya gimana? Mau itu kebijakan kan gitu. Ilmunya apa ya? Kalau ilmunya bisa didiskusikan kan gitu. Kalau kebijakan itu kan ya sudah beda lagi. Terima kasih dokter. Ya, oke. Ada lagi? Saya satu dok, boleh dok. Boleh. Lagi dok. Ya boleh silakan. Masih dengan HB dok. Kalau di
tempat kami, kebetulan ini kan tadi terkait dengan kebijakan rumah sakit. Kalau Mas Dewo, kalau HB di rumah sakit kami, kalau pasien-pasien, kebetulan semua pasien kalau yang istilahnya habis bersalin, yang cek HB, yang khusus untuk cek HB habis bersalin itu adalah pasien-pasien yang dengan post operasi EC, Dok. Kemudian untuk yang persalinan pervaginam, kalau memang riwayat masuknya itu memang sudah bagus, itu dan tidak ada terjadi perdarahan, itu tidak pernah dilakukan tindakan untuk cek HB, gitu ya. Nah, terkait dengan HB yang HB rendah gitu lah, istilahnya mungkin di bawah 10. Nah, kalau di tempat kami itu karena mungkin reaksi transfusi terhadap seseorang itu mungkin memang kita tidak yang tahunya paling mungkin gatal, kemudian timbul bitil-bitil, tapi secara keseluruhan pemeriksaan dari donor itu kan mungkin tidak selengkap yang mungkin kita harapkan, Dok, sehingga dokter menganjurkan kalau misalnya HB sudah transfusi, misalnya riwayat HB misalnya ada 6 atau kurang dari 8, kemudian sampai di titik 8, Dok, 8 lebih gitu ya, tidak sampai 9 tuh dokter sudah menghentikan untuk pemberian transfusi itu, Dok. Kalau menurut ini saya belum pernah baca jurnalnya sih, kalau menurut bagaimana, Dok? Untuk pasien-pasien yang ada di tempat kami, Dok, seperti itu. Ya, sebetulnya hampir sama ya dengan tempat di rumah sakit saya ya. Jadi periksa HB itu adalah pasien-pasien yang post seksio. Kalau postpartum ya tidak diperiksa, kecuali yang tadi ada perdarahan, itu baru diperiksa. Sama ya. Tetapi kalau HB-nya misalnya kurang dari 8, baru kita transfusi. Kalau sudah lebih dari 8, ya sambil kita lihat kondisinya, kalau sudah baik-baik semua ya sudah cukup. Sama, Bu, sebetulnya. Ya, sama. Jadi ya, dicek HB kalau post seksio. Atau kalau postpartum bila terjadi perdarahan postpartum. Kalau enggak ya enggak usah. Itu. Kalau misalnya sampai hanya batas 8, Dok, tidak sampai 10 gitu loh, Dok. Yang saya tanyakan kok hanya sampai 8 saja, apa karena faktor tadi pemeriksaan donornya itu tidak lengkap sehingga untuk pemberian darah ke pasien itu mungkin akan berpengaruh ke depannya itu, Dok. Mungkin gimana, Dok? Karena gini, transfusi itu kan tidak setiap anemi ditransfusi. Jadi indikasi transfusi itu kalau HB-nya kurang dari 8. Kalau sudah 8 lebih, itu dengan makanan-makanan saja nanti bisa memperbaiki HB-nya. Jadi begitu. Ya tadi seperti kita lihat juga antara keuntungan dan kerugiannya, ya, resiko dan keuntungannya. Kalau misalnya pasien itu dari awal HB-nya kurang, ya tidak perlu ditransfusi. Misal dari awal hamil dia misalnya HP-nya 8, 9, ya tidak perlu transfusi. Tetapi kalau dia awalnya HP-nya 12, terus kemudian menjadi 9, nah itu mungkin perlu transfusi meskipun HP-nya 9, karena ada perdarahan. Tetapi yang HP 8 belum tentu ditransfusi kalau nggak ada perdarahan. Gitu. Jadi memang batas untuk transfusi selama ini yang saya lakukan adalah HB 8. Kalau lebih dari 8 tidak perlu transfusi, kecuali memang kondisinya lemah ya, dan kondisi yang lainnya kurang bagus. Sudah sampai 8 sudah stop gitu ya, Dok ya? Ya, boleh stop, boleh tambah satu lagi boleh. Kalau saya biasanya setelah 8 saya tambah lagi satu PRC satu lagi. Tidak sampai 9, pokoknya tidak sampai 9 sudah stop gitu ya, Dok ya? Stop, itu kalau ya, Dok, sama. Ya. Oke. Ada satu lagi, masih kurang 5 menit. Ini ada kemarin ada tinggi pundaknya itu 2 jari di bawah pusat. Kemudian dia itu hamil baru 5 minggu. Ini apa nanti tidak yang kami rujuk ke rumah sakit ini akan dilakukan? Hamil 5 minggu, TFU-nya 2 jari bawah pusat. Ya, ada, tapi udah di OSG kan tadi sudah ada. Itu nggak jelas ya, nggak jelas. Kurang jelas. Jadi dia ada mioma. TFU-nya sudah 2 jari. Oh, ada miom. Ada miomnya 2 jari di bawah pusat. Ya. Oh, ya.
uji keringnya tinggi sama kankernya itu baru 5 minggu. Ya gini, saya pernah menemukan beberapa kasus miom dengan hamil. Ya kita lihat dulu. Kalau misalnya miomnya itu tidak mengganggu sekali, artinya si ibunya masih bisa bertahan, ya udah ditunggu sampai ATR. Tetapi kalau ternyata tidak tahan, ya nanti di pertengahan misalnya usia sekitar 6 bulan ya atau 7 bulan, ya kita ambil miomnya terpaksa karena untuk mengurangi besarnya rahim apa? Tidak mengganggu ibunya, kan pasti sesak. Itu kita lihat nanti. Tetapi prinsipnya kita tunggu sampai ATR. Gitu. Kalau ternyata ATR masih bertahan ya baru kita seksio, sekalian mungkin operasi miom kalau bisa. Kalau enggak ya biarkan aja miomnya. Miomnya dioperasi nanti setelah berapa bulan setelah dipas. Jadi kalau operasi miom waktu hamil juga berisiko. Tetapi kalau dibiarkan ya berisiko mengganggu kondisi ibunya. Jadi kemungkinan operasinya ini sudah gimana? Mengambil miomanya itu ketika sudah usia. Aduh, ya nanti miomnya akan diambil, tetapi dilihat kondisi kehamilannya juga. Kalau misalnya hamilnya misalnya sampai ATR ya sudah, miomnya dibiarkan aja. Nanti diseksio, kemudian miomnya dioperasi beberapa bulan kemudian. Tetapi kalau miomnya mengganggu ibunya, bukan mengganggu hamilnya, mengganggu ibunya, ya kapan saja dilakukan operasi, terpaksa. Karena kalau dia ibunya merasa sesak sekali. Gitu. Oh iya. Ya, gitu saya rasa ya. Ada satu lagi? Oke, kalau sudah nggak ada, ini sudah jam 8. Saya rasa kuliahnya kita akhiri sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau hasil diskusi malam ini bisa bermanfaat buat semuanya. Ya. Amin. Banyak Pak Dr. Cipta atas ilmunya yang diberikan sore ini. Ya, oke, terima kasih. Semoga Terima kasih, Dok. semoga bisa betul-betul S2 ya, bukan S tong-tong ya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.